Halo, kita lanjutkan lagi dengan materi yang ke pertemuan keempat. Nah, ini yang keempat, menulis berita untuk media online. Ini penulisan untuk web, teknis penulisannya, model pelaporan media atau jurnalisme online. Ini ada 7%. Lalu yang pertemuan kelima, nanti materinya format berita online, sumber berita online. Dan di sini baik keempat dan kelima kayaknya ada tugas individu nih nanti untuk poin penilaiannya. Gini ada 7%, 7% juga. Mungkin tugas individu itu nanti 3%, 4%-nya diambil soal untuk UTS. Kemudian yang pertemuan keenam nanti ini teknik mencari berita online, teknik pelaporan berita juga di 7%. Sepertinya ini ada 4% untuk soal UTS dan 3% dari bentuk post test. Jadi ada namanya post test nantinya, ada tugas individu, ada post test. Semuanya nanti kemungkinan akan menggunakan Google Form. Semuanya Google Form. Jadi bagi yang tidak aktif perkuliahan, kalau dengan Bapak tuh insya Allah nggak akan mungkin dapat nilai bagus. Karena dia hanya mengandalkan UTS atau UAS saja, ya poinnya tidak akan cukup. Tidak akan sama dengan orang yang rajin berkuliah. Jadi ini adalah keadilan dalam perkuliahan sekarang. Kalau yang malas-malas ya otomatis nilainya rendah, bisa-bisa jadi remedial. Tapi biarpun rendah, kemungkinan masih dikasih kesempatan untuk remedial karena sistem pembelajaran seperti itu. Tidak serta-merta kita menjustis dia tidak lulus. Tapi kalau yang remedial biasanya nilainya nggak akan tinggi-tinggi kali. Tidak-tidaknya tidak mungkin melampaui orang yang rajin kuliah. Pakat kan? Yang rajin insya Allah nilainya lumayan. Yang kurang rajin, kurang. Yang tidak rajin, tidak baik juga nilainya. Kemudian yang ketujuh, yaitu eh, penulisan berita, fake news dan picture, bahasa berita online. Udah Ini makan. ditambah sedikit bahasanya, ada 8%, 4 untuk 4 untuk UTS, kemudian Tapi dulu aku tuh 4 untuk eh, itu, untuk eh, post test di sini. Sini ada Bapak buat post test. Nah, kemudian untuk pertemuan ke-8 UTS sama. Di pertemuan ke-8 nanti kita UTS. Kemudian pertemuan ke-9 sudah masuk ke sub CPMK 3 ini mengaplikasikan. Nah, jadi ini aplikasi foto, podcast dan video di media sosial atau media online dan bisa jadi ini berubah-ubah nanti entah tambah-tambahnya apa gitu. Itu 7% juga poinnya. Lalu untuk yang ke-10, nah ini pertemuan ke-10, ini ada etika penulisan berita online. Jadi kita akan berkutat-kutat tentang etika ya biar maksudnya nanti eh, kalau kita mahasiswa Stay Arido menjadi jurnalis online nantinya ya akan menjadi jurnalis yang beretika. Kemudian lainnya yang ke-11 itu pedoman pemberitaan media siber. Nah, ini ada pedoman pemberitaan media siber. Nah, ini akan kita ulas juga nanti dan di sini nanti juga ada post testnya. Yang ke-12 ini ada materinya nanti copyright. Juga 7% poinnya nih. Yang ke-13 cyber law atau SKB pedoman implementasi Undang-Undang ITE. Yang ke-14 ini kode etik jurnalistik. Oke, yang ke-15 nanti citizen jurnalis. Kemudian ada blog media. Di sini bisa saja nanti ada sebuah proyek nanti yang harus dikerjakan. Bentuk penilaiannya. Sedangkan nomor 14 bisa saja dalam bentuk pertemuan ke-14 bisa saja dalam bentuk post test. Yang ke-13 juga kayaknya post test nih. Nah,
Ini secara umum RPS-nya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ada ya? Oke. Kemudian kita lanjut tentang RPS ini. Ini kita lakukan sesuai ketentuan yang terbaru. Nah, ini rencana asesmennya. Jadi rencana asesmen tadi, kan kalian nengok tadi di sampingnya ada 3% gitu kan. Jadi di pertemuan pertama ini, itu ada prates, itu 3% nilainya. 3% ini akan kalian kantongi di pertemuan pertama ini. Setelah mengerjakan pratesnya. Jadi prates itu nanti menggunakan Google Form. Jadi tidak tulis di kertas lagi, kalian foto, kirim ke Bapak. Karena pengalaman kebanyakan kalau masih disimpan secara digital, dipoto, masih save as, masih bisa. Tapi kalau pakai kertas, kadang itu hilang kertasnya. Nanti pas perekapan nilai kadang bisa-bisa keliru kan. Nggak jumpa lembar jawaban si Cahyani pemanya. Nanti kita jadi buat pusing nanti. Ya kan? Kemudian untuk yang pertemuan kedua, ini ada 3% ini untuk tugas kelompok. Nanti di pertemuan kedua itu kita akan membahas-bahas eh, meskipun kita lewat online, ya kita tetap harus bahas. Teorinya kita menggunakan tugas kelompok, ya nanti seperti itu. Jadi memang meskipun kita online, kita berusaha kerja target ini. Jadi CPMK-nya CPMK 1, dan ini ada di pas di lajur UTS ada 4%. Nanti di pertemuan kedua ini ada salah satu soal atau dua atau satu soal akan Bapak ambil untuk soal UTS. Materinya dari pertemuan kedua. Poinnya nanti skornya akan sekitar 4%. Nah, makanya di pertemuan kedua ini tadi menghasilkan presentasinya 7%. Nah, itu ini kembali Bapak ingatkan yang belum absen. Silakan diisi absennya, link absennya. Ini Bapak tengok baru yang isi absen 3 baru nih. Nah, baru 3 yang isi absen nih. Nah, lalu nanti untuk di pertemuan ketiga itu ada tugas individu dan tugas kelompok. Jadi di samping individu juga ada kelompok nanti di pertemuan ketiga. Ya kan nanti ada tugas individu, tapi kalian kerja ada juga kerja kelompok, ada penilaiannya itu 2%, individunya 2%. Nanti soal untuk UTS-nya diambil juga sini 4%. Maka di pertemuan ketiga itu nanti akan menghasilkan poin 8%. Pertemuan keempat gitu juga ada tugas individu, ini 4%, jadi 7%. Ini 10% ini adalah persen CPMK 1. Nah, jadi ada 10% poin penilaian di sini nanti. Kemudian di pertemuan ke 2, 3, 4. Yang kelima juga ada 3% di sini tugas individu. Untuk UTS-nya 4%, 7%. Ini 6, 5. Nah, yang keenam ada post test. Post test nanti akan menghasilkan 3%. Soal UTS diambil di sini jadi 5%, jadi 7% juga. Dan kemudian untuk pertemuan ketujuh ada 3% untuk post testnya, 5% untuk UTS, total 8%. Suara Bapak masih terdengar jelas? Masih, Pak. Jelas ya? Oke. Masih, Pak. Nah, ini diamati ya, nanti jangan ada kekeliruan penilaian, nanti kalian bisa protes ke Bapak. Saya kan tugas nomor
Post-test pertemuan ke-7 ada Pak. Kok nggak ada nilainya? Nanti nggak ada istilahnya nilai sekarang tuh hanya like and dislike. Kalau memang kalian rajin ngisi semuanya, ya mau tak mau poinnya ada. Nah, kayak gini penilaian sekarang ya. Kemudian UASnya nanti 4% dari 7%. Kemudian pertemuan ke-10 ada post-test. Yang ke-11 ada post-test juga. Yang ke-12 ada tugas kelompok lagi nanti. Yang ke-13 ada post-test. 14 post-test. Dan yang ke-15, di sini ada poin yang namanya untuk project 3%. Project itu semacam nanti bisa saja membuat berita online. Kemudian di sini ada 2% untuk sikap keterampilan. 2%. Jadi kalau yang tidak pernah join atau tidak pernah kuliah, bagaimana Bapak mau menilai sikapnya? Nah, tentu nilai sikap 2% ini akan kurang. Keterampilan 2%-nya tentu akan kurang karena Bapak tidak akan memperhatikan. Nah, dan sini ada untuk skor UAS itu materinya akan Bapak ambil pada pertemuan ke-9 sampai 15. Nah, ya. UTS di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Jadi sudah Bapak bagi. Jadi materi dari untuk UAS cuman di UTS materi sebelum UTS dan materi untuk UAS materi perkuliahan setelah UTS. Nah, ini udah jelas perinciannya. Maka dia menjadi 100%. Jadi untuk kriteria penilaian ini rencana asesmen mata kuliah ini untuk prates totalnya 3%. Tugas individu ada nanti 11%. Tugas kelompok nanti ada 8%. Post test nanti ada 18%. Project nanti hanya 3%. Sikap. Lupa Bapak totalnya. Sikap cuman 2%. Bentar ya. Di total dulu. Oh, sorry. Sikap. Loh. Nggak mau ya. Sikap di total dulu. Oh, karena ini. Kita gabung ke sini. Untuk sikap. Paksa satu-satu nih. Ini. Terus ini. Terus ini. Nah, ini mengapa Bapak simpulkan pengambilan sikap ini dalam pertemuan terakhir ya karena memang eh, nah ini juga keterampilan begitu juga. Jadi totalnya akan menjadi 100%. Nah, inilah asesmen penilaian kita nantinya. Dan untuk satu pertemuan ini ya kalau menjelaskan RPS ini ya memang habis dibuatnya ini 2 jam nih. Karena tidak hanya sekedar materi saja, termasuk kita akan rincikan penilaiannya, instrumen penilaiannya. Nah, ini dirinci, betul-betul rinci. Sampai ke rencana asesmen mata kuliah penilaiannya ini sudah paham? Sudah paham? Atau belum paham sama sekali? Halo? Sudah paham kan? Halo? Sudah paham untuk Ya, asesmennya? Pak. Udah ya? Oke. Lalu kita masuk seperti ini. Untuk soal kayak rubrik ini,
Ini kayak prates kan? Ini prates. Ini ada nanti linknya akan Bapak kasihkan ke klien. Nanti Bapak akan cek dengan link ini jawabannya. Ini rubrik penilaian kerja prates. Ah, Soalnya kayak gini, pemain kan, contohnya kan. Ini sebenarnya eh, kita tengok singkat saja dulu. Kemudian untuk rubrik tugas individu gitu juga. Ini tugas individu ada di atas. Ini juga semuanya nanti pakai link. Jadi link tugas individu minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu ke sembilan. Ini ada yang tugas-tugas individu tadi. Minggu ke lima, berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, ada yang salah minggunya itu. Nantilah kita cek lagi. Kemudian untuk tiga, empat, lima, sembilan ya yang satu lagi ya. Oh, kita cek lagi ya. Ini 8 9. Oh ya ya, pas nih. Kasih individu yang pertemuan ke 9. Kemudian, nah ini soalnya ini enggak mungkin dibuka sekarang kan, nanti ketahuan pula soalnya nanti. Kemudian tugas kelompok, nih soalnya nggak dibuka dulu, juga pakai link nanti. Ngerjakannya pakai Google Form semua nanti. Kemudian untuk post-testnya gitu juga, soalnya di atas tuh. Ini linknya ada post-test pertemuan ke-6, ke-7, 10, dan 11. Ini post-testnya. Kemudian rubrik untuk project. Ini projectnya. Nanti ada beberapa project seperti tugas projectnya. Ini ada link soalnya nanti. Kemudian UTS gitu juga. UTS kita menggunakan Google Form juga nanti. Semuanya pakai Google Form. Lalu untuk ini kunci jawaban. Kunci jawabannya nggak mungkin dibuka kan. Jadi ada beberapa penskoran maksimalnya. Ada yang 5 itu. Umpamanya skornya umpamanya 4 gitu. Kalau ini kalau penskoran 5, kalau penskoran 4, terjawab umpamanya cuma satu ya. Kalau terjawab cuma hanya 25% dari jawaban ya skornya satu. Kayak gitu. Ini tidak perlu lagi dijabarkan. Nih mahasiswa udah ngerti. Ini untuk UASnya. UAS mungkin eh, kita tidak pakai Google Form, tapi entah tengoklah dulu nanti. Kalau memang kampus boleh ya enaknya pakai Google Form aja kan, bawa laptop kan, atau pakai dari HP bisa juga. Tinggal ngisi absen aja nanti lagi. Jadi tidak habis kertas kan. Kalau boleh pakai Google Form, apa buat Google Formnya nanti. Ini kunci jawaban UASnya. Ini kan rubrik penilaiannya. Ini penilaian sikap. Dia kan eh, sikapnya umpamanya 2 gitu kan. Skornya tadi. Skornya kan cuma 2. Jadi eh, tidak memiliki sikap ya 0,5. Kurang 1. Sikap cukup baik. Kalau sangat baik ya dapat skor 2 nanti. Kalau kita baik-baik aja kan. Ini rubrik keterampilan seperti juga. Ini sebenarnya nama-nama kalian di sini. Nanti ada untuk CPMK satunya keluarlah nilainya sekian gitu. CPMK 2 ini nama mahasiswa lain. Karena Bapak. Dan kemudian ada nih rekapitulasinya nanti. Nah, ini belum Bapak rubah nama kalian nih. Ini masih nama mahasiswa lain. Jadi kalau kalau nanti eh pemanya Bunga Lestari. Pemain ini kan. NIM-nya sekian pemain kan. Gitu. Tunggu dulu kalau umpama dapat post-testnya dapat poin 3. Nambah poin nanti 3 di sini. Kalau umpamanya masuknya bukan dari sini. Masuknya dari sini dari CPMK 1.
Umpamanya pratesnya dapat nilai bunga lestari umpamanya dapat 3. Nah, nambah sini kan 3 kan skornya. Nanti umpamanya tugas kelompok yang pertemuan ke berapa tuh? Kedua dapat lagi poinnya 3. Kemudian poin UTS untuk pertemuan kedua atau pertemuan keberapa gitu dapat sini kan 4. Nah, dapat umpamanya kan. Kemudian di CPMK 2 umpamanya tugas individunya dapat lagi 2 poinnya. Sini dapat 3. Tugas individu ketiga dapat 3. Tugas kelompok dapat 2%. Postes dapat 3. UTS untuk yang CPMK 2 ini besar poinnya ada 16%. Ini contoh ya. Ini contoh. Kemudian di CPMK 3 gitu juga. Tugas individu CPMK 3 dapat 3. Wah, ini dapat 3. Contoh ya. Postes ini dapat 3. Ini dapat 3 poinnya. Postes keempat. Banyak nih poin-poin penilaiannya. UTS yang ini pemanya dapat 5%. UASnya dapat pemanya 24%. Ini kalau memang dapat semua ya. CPM, CPMK 4 gitu juga. Pemanya untuk proyeknya yang 3%. Bunga Lestari dapat 3%. Sikap dapat 2%. Keterampilan dapat 2%. Yang UAS CPMK-nya ada 4%. Udah. Sekian nanti rekapnya akan seperti ini. Ini belum disinkronkan ya. Lupa Bapak sinkronkan apanya. Disinkronkan penilaiannya. Jadi nanti akan tertera di sini sinkron penilaian belum disinkronkan. Kita tengok mana yang sudah ada sinkron penilaian. Maka akan ketemu nanti nilainya. Ini contoh untuk bentar ya. Kita tengok yang cari dulu yang sudah ada sinkronisasi nilainya biar lebih paham. Ada kelihatan? Belum? Halo? Ya, Pak. Itu Iya yang Pak, bisa Pak. kelihatan yang rekap nilainya udah disinkronkan enggak belum? Contoh nih mahasiswa lain ini. Enggak ya? Masih kosong ya? Iya Pak, kosong. Ya Bapak tutup lah yang ini dulu ya. Tutup dulu yang ini. Ramai juga yang joinnya. Nah ini kita coba tengok yang sudah materi mata kuliah lain. Ini kayak gini nanti jadinya. Kelihatan kan? Kelihatan? Udah kelihatan? Halo? Kelihatan Pak. Jadi umpamanya eh, salah satu mahasiswa umpamanya ini totalnya tadi jadi segini. Totalnya nilai akhirnya 75 umpamanya. Langsung dengan apa, rumus yang ada dia nanti langsung B gitu. Jadi agak ruwet penilaian sekarang ini memang agak jelimet gitu. Agak agak detail. Jadi tak ada lagi
ibaratnya penilaian yang tanpa indikator itu tidak ada lagi sekarang. Nah, masalahnya setiap pertemuan itu kalau bisa ada indikator penilaiannya. Jadi di mana letaknya nanti kalau seorang mahasiswa yang datangnya hanya UAS. Totalnya cuma 25% umpamanya contoh ya. Kalau yang kita tadi berapa persen ya? Lebih mungkin. Nah, jadi bagaimana dia cara mengejar poin yang umpamanya 8 sampai 100, 80 sampai 100 itu dapat nilai A. Nah, itu nggak mungkin terkejar sama dia. Yang antara 70 sampai 79,99 umpamanya B. Ya sulit dia mengejar paling tinggi dia cuma bisa dapat C. Begitu juga untuk remedial nantinya yang tidak datang tiba-tiba dia UAS datang, UTS datang saja. Kemungkinan remedial ya dia tidak akan pula akan lebih tinggi dari yang rajin datang kuliah. Bapak juga akan membatasi nilainya karena remedial itu semacam pengampunan gitu, pengampunan tapi dia tidak mungkin pula tinggi. Nah, adil kan? Karena beberapa sistem sekarang masih diberi kesempatan untuk mereka-mereka yang memang tidak layak untuk diluluskan, tapi masih ada pengampunan kalau dia tidak juga mau eh, mengerjakan atau menyelesaikan ya mau apa lagi? Tentu akhirnya tidak akan mendapatkan penilaian yang bagus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk RPS ini, Saya punya pertanyaan, Pak. silakan. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada salah satu mahasiswa yang ada kepentingan seperti urusan keluarga, Di atau dia sedang sakit? di sini kan memang tidak ada eh, poin penilaian kehadiran. Oke, garis bawahi ya. Awal-awalnya dulu Bapak penilaian Bapak itu kehadiran itu termasuk hal yang penting. Tapi belakangan ini berdasarkan ketentuan dari beberapa kampus, kehadiran itu sepertinya tidak dinilai lagi. Jadi indikator penilaiannya orang berkuliah itu pertemuan ketiga mamanya. Dia datang. Di pertemuan ketiga itulah ada tes, post tes kayak tugas individu kayak tugas kelompok kayak di sana itulah dosennya menilainya. Ya kalau memang tidak datang atau ada halangan otomatis kan tidak dapat nilai. Itu saja. Memang dia izin, tapi seandainya nanti izin itu masih ada sedikit rekomendasi kalau umpamanya ada tugas individu atau post test karena dia izin bisa-bisa saja Bapak suruh kerjakan dispensasi ya kalau izin ya sepakat ya. Tapi kalau memang tidak ada kabar sama sekali ya otomatis nilainya lewat. Kalau izin masih bisa lah. Umpamanya ada 3% tugas individu atau post test atau yang lain-lain. Maka eh, masih diberi kesempatan lah untuk mengejar poin yang 3 poin itu. Jadi dalam ending penilaian itu nanti kan kalian udah nampak poinnya tuh ada yang 3, ada 4 itu sangat jelimet. Nah, itu kalian akan beragam nilai kalian nanti. Dari ada yang 93, 94, 97, 9 itu. Nah, dalam penilaian itu kan ada angka dengan huruf. Nah, kalau outputnya di KRS atau KHS, di KHS ya namanya ya, yang dipilih itu kan hanya angka saja, hanya huruf saja. Nah, tapi secara penilaian dari dosennya itu ada angkanya sebenarnya. Nah, di sana orang yang memang pintar, memang dia memang rajin perkuliahan, dia akan secara angka dia akan di atas dari yang tidak. Makanya sistem penilaian sekarang Bapak kurang tahu juga apakah dosen lain sudah menerapkan atau belum. Nah, Bapak kurang tahu. Lalu ini waktunya 10 menit lagi untuk pertemuan pertama ini. Eh, Lanjut ke yang tadi ada prates namanya di pertemuan pertama ini. Ini ada prates untuk pertemuan pertama. Oke, ini kan
Udah kelihatan? Nah, ini soalnya. Nggak perlu kalian catat ini soalnya. Bapak akan kasih link sekarang. Linknya Bapak kasih ke grup atau cuma di chat ini saja. Coba kesepakatan kita dulu. Di grup aja Pak, biar semua orang lihat, Biar tonton yang lihat. tapi kalau di grup yang lain tuh bisa juga ngerjakan, boleh. Yang tidak hadir bisa ngerjakan juga, boleh. Boleh lah ya. Boleh aja lah Pak. Mau Nah, tahu dia sibuk kan, mau tahu sibuk dia mungkin bisa agak hadir. Sibuk dia. oke. Jadi Iya Pak. kalau udah kesepakatan gitu berarti kan boleh. Boleh Pak. Nah, boleh ini Bapak kasihkan di linknya di grup. Grup WA. Hmm, grup untuk pratesnya. Jadi pertemuan pertama ini ada namanya prates. Silakan dikerjakan. Dan ini nanti jangan terburu-buru sekali. Maksudnya tidak harus siap sekarang jam segini, bukan seperti itu. Dia kan metode perkuliahan itu sebenarnya satu materi kan sebenarnya 1 minggu, ya kan? Tapi kita kan kadang kita borong-borong, jadi akhirnya mahasiswa kesulitan. Yang penting kalau seandainya nanti tugas banyak dari Bapak, kalian jangan stres-stres. Itu saja pesan Bapak. Jangan dibawa stres ya. Dibawa disantaiin aja kalau bahasa Jakartanya. Karena Bapak tidak menuntut waktunya sehari 2 hari. Karena masalah waktu ini bukan kesalahan mahasiswa, tapi kesalahan tentang jadwal perkuliahan kita. Jadi sebenarnya gini, pamannya Bapak kasih prates, bisa-bisa saja ada yang siapnya seminggu, bisa aja yang 2 hari atau 3 hari. Pamannya bisa saja dikumpulnya minggu depan, kan ada sistem perkuliahan seperti itu. Tapi kalau kita kayaknya kalau memang dipadat-padatkan kayak gini, umpamanya besok hari ini ada 2, besok ada 4, itu macam mana mahasiswa mau mengerjakannya kan? Makanya link Google Form yang Bapak kasih itu, kalian kerjakan saja nanti semuanya, nanti akan Bapak rekap. Tapi kalian harus awas juga, karena di Google Form itu hari apa kalian ngirim, jam berapa kalian ngirim, dia terdata dengan baik. Paham kan? Kan menjelang orang UAS nih, kan nanti ada banyak soal yang Bapak kasih lewat Google Form. Nah, jangan sampai bikin stres ya, karena waktunya lama. Tapi jangan pula mentang-mentang lama diabaikan, nanti kelupaan, nggak dapat nilai tadi, ya. Karena poin penilaiannya seperti yang Bapak bilang tadi, akan atau kayak yang prates ini biasanya kalau prates ini di awal-awal ini biasanya dikerjakan di awal, kayak sekarang ini dikerjakan. Nah, tapi bisa-bisa saja mungkin aktivitas kalian banyak. Ditambah lagi setelah ini kita akan nyambung perkuliahan yang baru. Nah, dan itu kemungkinan agak sulit untuk kita lakukan. Tapi sebenarnya kalau menengok waktu 2 kali 45 menit, biasanya prates ini ya dikerjakan sekarang. Nah, dikerjakan sekarang. Ya kalau memang ada waktu. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi, nanti kita harus mengejar lagi materi kedua. Mana yang mau diperhatikan mahasiswa? Mengerjakan prates nih atau ngikuti perkuliahan. Jadi semuanya serba pusing. Makanya Bapak ngasih solusi, jangan stres-stres. Kalau ada nanti tugas dari Bapak banyak di Google Form, santai saja. Endingnya nanti terakhir sebelum orang UAS. Semuanya ya, yang penting sebelum UAS masuk nilainya. Nanti kalau nggak masuk, nggak bisa Bapak rekap nanti. Tapi kalau sudah masuk nilainya semua, nanti Bapak rekap. Nah, mudah-mudahan pas UAS, Bapak tinggal nginput nilai UAS saja lagi. Nanti keluar nilai kan. Nah, sebentar. Pas UAS nilai masuk, langsung penilaian langsung dikasih ke prodi. Tidak berlama-lama. Tapi kalau umpamanya, terkadang kan kalau pengumpulan nilai ini eh, Bapak selalu cek umpamanya di jawabannya, eh, nggak juga ada yang masuk. Kadang tentu nggak mungkin pula Bapak cek tiap hari. Karena ini kadang Bapak cek nggak ada yang masuk. Karena itu kan paling-paling Bapak tunggu agak berapa minggu, Bapak cek lagi gitu kan. Yang udah ngasih jawaban, dia seperti ini. eh,
biar biar diketahui juga. Nah, ini contohnya contoh contoh absen saja ya. Ini untuk contoh sebuah absen saja Bapak kasih tahu. Ini untuk sebuah absen saja. Nah, ini sam- ada kelihatan? Ada kelihatan? Ada kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Ah, Ada ini Pak, ada Pak. yang baru ngisi absen itu Bapak bilang tadi, ini baru 4 orang. Nah, ini jangan sampai ketinggalan. Ini Bapak ulang lagi ya. Dia ada masuk ke Bapak kayak gitu, baru 4 orang. Gitu juga nanti lembar jawaban itu. Nah, ini baru M. Pitra Nugra, Eka Putrayana, RP Nasution. Nanti nggak kerekap absennya nanti. Ibaratnya kalau penilaian absen memang nggak ada sih, tapi paling tidak kan itu nanti untuk di absen aslinya. Bapak minta teken sesuai yang ini nanti. Yang nggak datang ya nggak ngisi absen. Ini kan ada kehadiran gitu kan. Kalau ada yang izin tadi ada satu yang izin tuh siapa tadi ada minta izin. Bisa jadi nanti sini izin isinya. Tapi tetap diisi tuh. Nanti Bapak chat secara pribadi dia suruh isi link absen. Karena ada yang memang minta izin ke Bapak tadi 1 orang. Nah, ini eh, lembar jawaban tuh gitu juga nanti Google Form itu yang kayak prates tadi, dia kan tertera juga di sini. Nah, ini tanggal 6 eh, jam 14.37, 14.23. Jadi semuanya ada waktunya. Nah, ini NIM-nya kan. Nah, emailnya pertemuan pertama materi. Materi ini yang pertama ini eh, pengenalan atau RPS ya itu lupa pula Bapak bilang tadi ya materi pertemuan pertama ini RPS tapi nggak apa-apa lah jurnalistik online itu nama mata kuliah kita. Nah, pertemuan pertama ini RPS. Nah, jadi lembar jawaban untuk eh, prates yang Bapak kirim di grup itu kayak gitu juga nanti. Tapi pesan Bapak ini berulang-ulang Bapak bilangnya kalau nanti soal banyak dari Bapak jangan stres-stres tak boleh mahasiswa stres. Santai aja ya waktunya lama ya. Oke? Kesalahan bukan dari mahasiswa karena penjadwalan kita terlalu mepet dan rapat. Sebenarnya kan kalau memang kita perkuliahan kita pertemuan pertama minggu ini, pertemuan kedua seminggu lagi, pertem- anggap anggap prates kita yang pertama ini Bapak eh, tunggu minggu depan gitu kan kan bisa kerja sama mahasiswa tuh. Nggak begitu stres mahasiswa mengerjakannya. Ada waktunya seminggu untuk bekerja di rumah kayak atau di mana. Jadi yang bekerja pun cari waktu sibuk luang yang nggak ada lagi kerja, mama kan. Nah, kayak gitu. Ah, makanya jangan stres-stres ya. Ini berulang kali Bapak bilang. Nanti kalian sudah nampak gambaran berapa banyak tugas dari Bapak. Entah ada 13 biji, entah 14 biji. Nah, gitulah. Seperti itulah perkiraan. Tapi itu semuanya insya Allah bisa dikerjakan dengan mudah. Karena itu menyangkut materi. Dikasih materi dulu. Kerjakan ini gitu. Jadi nggak ada istilahnya dikasih soal jawabannya tak kemana-mana. Kalian udah tengok tadi kunci jawabannya aja pun sudah ada di tempat Bapak kan? Nah, seperti itu. Jadi semuanya terukur. Kalau penjelasan RPS ini saja kita udah menghabiskan waktu 2 jam. Ya 2 SKS ini kan 2 kali 45 menit. Nah, ini kan 2 kali Zoom udah mau habis lagi. Nah, nanti pertemuan kedua ini kan mau masuk waktu asar. Bagaimana kalau kita lanjut yang pertemuan keduanya siap asar? Bisa?